Siapa? Siapa yang mengikatku? Bensin? Ini bensin? Kalian mau apa? Kakak pertamaku dan kakak keduaku Ruyan di mana? Kumohon kalian, apapun boleh kalian lakukan padaku, jangan sakiti mereka, jangan lukai mereka. Aku tidak tahu apa dendam kalian dengan keluarga Shen. Cukup aku saja yang mati, kumohon, lepaskan aku. Shenmo, kenapa kau memaksa Ayu? Cemburu padanya, membuatnya depresi, membuatnya gila. Dia tidak bersaing denganmu, hanya ingin lebih banyak cinta kita. Ayu, jangan takut, orang itu tidak akan pernah punya kesempatan untuk memukulmu lagi. Kakak. Shen Yu. Maaf, Ayu. Kakak-kakak tidak cukup tegas sehingga Shenmo bisa memperlakukanmu seburuk ini. Tenang, mulai sekarang dia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Kakak kedua juga di sini. Ayu, mulai sekarang, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Besok aku menikah denganmu, ya? Akhirnya aku mengerti. Mereka tidak pernah percaya padaku, hanya percaya pada anak angkat yang munafik itu. Lebih baik aku mati daripada percaya bahwa semua itu hanya pura-pura. Aku sudah repot-repot mengkhawatirkan mereka lelucon, sungguh lelucon. Aku kembali ke keluarga Shen, mengusirku ke desa untuk merenung dan mengakui kesalahan, hari ketika mereka menjemputku kembali. Xiao Mo, sekarang kau tahu kesalahanmu, setelah kembali dengan kakak kali ini, jangan lagi menyakiti Ayu, ya. Salah apa salahku? Keluarga Shenmu terlalu tinggi untukku. Kau bilang apa? Aku bilang keluarga Shenmu terlalu tinggi untukku. Kau, dan kau, kalian semua, pergi. Minggir, anak durhaka. Kalau tidak mengakui kesalahan dan ikut kami pulang, kau akan menderita dan bertani seumur hidup di sini. Bertani aku senang, bertani itu mauku. Shenmo, kau sangat mengecewakanku. Kau sejak kecil hidup susah, menderita sedikit di keluarga Shen. Kenapa Ayu tidak pernah menderita? Kenapa kau tidak bisa mengalah? Aku bukan bapaknya. Kenapa aku harus mengalah? Bajingan, ulangi sekali lagi. Ayah, ibu, kakak, jangan marah pada kakak karena ini semua salahku. Kakak suka memukulku. Aku terima saja. Kakak, pulanglah bersama kami. Persetan, anjing. Ayah, ibu, aku tidak apa-apa. Xiao Yu, Shenmo, cukup. Tidak mau mengaku salah dan malah memukul Ayu, tidak kembali ke keluarga Shen, kau akan seperti orang tua itu. Seumur hidup jadi petani kotor dan hina. Kakekku bertani jauh lebih mulia dari kalian yang bicara seperti manusia, tapi berbuat seperti setan. Minggir. Kau memukulku. Kehilangan status keluarga Shen seumur hidup, kau tak akan jadi orang kelas atas. sudahlah, Yuran. Jangan buang waktu dengannya. Orang jahat ini kurang sengsara, biarkan dia menderita bertani di sini. Tidak lama lagi, dia akan merangkak minta dibawa pulang ke kota. Nanti lihat apa dia masih sombong. Betul. Selagi tidak bersujud minta maaf, ya di sini saja. Seumur hidup tidak mengaku, seumur hidup bertani, ayo. Di kehidupan lalu aku buta, ikut kalian ke keluarga Shen, bekerja seperti sapi, dibakar hidup-hidup. Kehidupan ini, aku akan bebas di sini bertani seumur hidup. Pasti jimat giok kakek yang melindungiku. Makanya aku bisa kembali. Jimat giok dari kakek. Ada apa ini? Sumur itu bersinar. Apa ini mata air ajaib? Tidak ada yang istimewa. Ini rasa air sumur biasa, kan? Apa mataku salah lihat? Sudahlah, ambil ayam ini dulu untuk dibakar. Kenapa tiba-tiba panas sekali? Apa ini? Aku merasa seluruh tubuhku nyaman. Tenaga yang tak habis-habisnya. Kenapa tenagaku tiba-tiba sebesar ini? Apa karena air sumur itu? Ada apa? Sumur ini ternyata mata air ajaib. Aroma buahnya kuat, setelah makan, badan terasa enak. Anggur ini kalau dijual, bukankah kita akan kaya? 80 per keranjang? Cukup murah ya? Bukan 80 per keranjang. Mau jual 80 per setengah kilo?
Ini 1 tandan 80. Meski anggurmu terlihat bening dan montok, itu tetaplah anggur. Berani jual semahal ini? Kamu bisa coba dulu. Aku jamin, kamu belum pernah makan anggur seenak ini. Aku mau coba lihat. Anggurmu ini, apa ini obat dewa? Aku belum pernah makan anggur seenak ini. Manis, berair, segar dan bikin nagih. Punggungku yang sakit sembuh. Badanku penuh tenaga. Ini anggur ajaib. 2 ikat. Bukan, 5 ikat. Hanya seikat anggur. Apa sehebat itu? Kau bukan pesanan dia, kan? Iya, pasti tipuan. Aku juga mau 2 ikat. Anggur ini, sungguh ajaib. Setelah makan anggur ini, napasku jadi lega. Anggur ini bisa meredakan asmaku. Di mana kau beli? Ketua direksi, aku beli dari pedagang kaki 5. Besok kau tunggu di pasar, lihat apakah dia masih punya. Beli semuanya untukku. Dengan mata air ajaib ini, masih takut mati kelaparan di desa? Hari ini dari jual anggur saja dapat lebih dari 3.000. 1 hektar tanah ditanami buah dan sayur, pasti kaya raya. Ini jauh lebih baik daripada menjadi budak keluarga itu di kota. Jauh lebih baik. Aku tanam apa dulu, ya? Oh iya, sekarang musim tanam tomat yang tepat. Orang kota suka yang alami, tomatku tanpa pupuk kimia dan pestisida, ditambah air ajaib. Pasti laris manis. Keluarga Shen menggunakan sayuran spesial ini, untuk jamuan mewah mereka, aku tanam tomat spesial saja. Gali lubang, timbun tanah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, tanah sendiri, ladang sendiri. Apapun yang ditanam, panen uang besar. Aduh, bertani ini melelahkan. Dulu kakek membesarkanku, dengan bertani di tanah ini. Meski makan makanan sederhana, tapi lebih bahagia daripada di keluarga Shen. Bukan takdir orang kota, tapi kena penyakit orang kota. Dengar dia selalu menindas adiknya, diusir dari kota. Lihat saja, hanya tanah seluas ini, bisa membuatnya mati kelaparan. Mati kelaparan? Aku punya mata air ajaib, cepat atau lambat aku bangun villa di desa, naik mobil mewah. Siram semua dengan air ajaib, cepat tumbuh, capek banget. Senmo, dengar kau pulang kampung untuk bertani. Masih ada orang yang mencangkul di zaman sekarang? Kau tidak bisa hidup? Orang miskin ini tidak akan bisa bangkit seumur hidupnya. Hari ini kalian cuek padaku, besok kalian tidak akan bisa mendekatiku. Hari sudah terang. Cepat lihat tomatku sudah tumbuh atau belum. Astaga, baru ditanam semalam. Tomatnya sudah matang. Mata air ini luar biasa kuat ya. Rasanya, enak. Belum pernah makan tomat seenak ini. Tapi tomat sebanyak ini, butuh becak untuk mengangkutnya. Sekarang beli becak juga tidak sempat. Oh ya, di rumah masih ada gerobak dorong kakek. Pakai itu saja. Tomatmu kelihatan bagus sekali. Besar dan padat. Berapa sekilo? 20.000 sekilo. Kamu gila ya? Yang lain jual 2.000 sekilo. Kamu jual 20. Ini tomat organik murni, tomat spesial ekologis. 20.000 sekilo, pasti tidak rugi. Organik murni tetap saja tomat, paling cuma tampilannya lebih bagus dari punyaku. Kamu berani jual 20.000 sekilo? Kalau tidak bisa jualan, pulang saja. Jangan mengacaukan pasar di sini. Betul, ini kan sembarangan pasang harga. Tomatku memang pantas 20.000 sekilo. Tidak ada tawar-menawar. Sombong sekali. Kalau kamu bisa menjualnya, aku makan semua tomatku ini. Wah, Dick. Aku sudah menunggumu lama. Anggur yang kamu jual kemarin masih ada? Anggurnya habis. Coba tomat ini, pasti tidak kalah dengan anggur kemarin. Coba aku cicipi.
Aku ambil. Semua ini aku ambil. Semuanya. Dick, kamu benar-benar jago bercocok tanam. Tomat ini enak banget. Saya manajer Hotel Su, Hotel Bintang 5 di Kota Awan. Ini kartu nama saya. Bukankah Hotel Su itu musuh bebuyutan keluarga Shen? Saya jual sayur ke Hotel Su, mengambil bisnis keluarga Shen, pasti mereka akan marah. Saya cuma punya 1 hektar lebih sedikit. Mungkin sekitar 2.000 jin. Saya ambil semuanya. Saya bayar untuk 2.000 jin 40.000. Saya tidak punya mobil untuk Anda. Kamu siapkan mobil, ikut saya untuk mengambilnya. Tidak masalah. Benar-benar terjual. Kamu dari awal tadi beli 2 untuk dicoba. Tidak menyangka meninggalkan Shen. Tidak menyangka setelah meninggalkan keluarga Shen, keberuntunganku begitu baik. Tidak menyangka meninggalkan keluarga Shen, scan kode pembayaran, tidak menyangka meninggalkan, dengan mata air tidak menyangka meninggalkan, sebentar lagi aku akan kaya raya. Sekarang orang-orang keluarga Shen mungkin masih menungguku kembali untuk minta maaf sambil berlutut. Lihat semua. Siapa yang kutemui hari ini? Awalnya mau makan di Hotel Su, ternyata Shen mau jual tomat. Cuma 2.000 per jin. Mending kamu minta sama kami, mungkin bisa dapat kerjaan satpam, jual tomat berapa duit. Zaman sekarang, siapa yang masih bertani, cuma segitu, ambisimu, pasti miskin seumur hidup. Suka banget ngejek orang biar merasa hebat. Malam ini kalian semua jangan tidur, aku akan kirim. Hari ini jual tomat dapat 40.000. Bertani memang tidak menghasilkan. Wah, jual tomat benar-benar sehari bikin dapat pusing. 40.000, gila. Ya ampun, Shen mau jual tomat sehari bisa dapat sebanyak itu? Ternyata bertani begitu menguntungkan ya. Ajak dong, mana mungkin. Kamu jual tomat, mana mungkin sehari bisa dapat 40.000, hanya beberapa tomat busukmu itu emas kali ya. Beneran ngomong besar tanpa bukti. Iya, fotonya sudah diunggah, tomatmu label harga 2.000 per jin. Kamu bisa jual 40.000, kamu pikir kami bodoh? Kamu tidak mungkin miskin gila, mulai ngigau kali. Shenmo, screenshotnya nggak mungkin editan kamu kan? Aduh, Tuan Besar Shen ini pulang kampung bertani sampai gila ya. Cari makan di sawah dapat 40.000, kamu kira bisa mengubah batu jadi emas, pura-pura jadi orang hebat. Orang-orang ini kebanyakan makan sayur hormon dari kota. Sekelompok orang kampung, mana pernah lihat buah dan sayur alami yang disiram mata air ajaib ini. Sekelompok katak dalam tempurung. Cuma bisa cari perhatian di internet. Shenmo, kamu masih ingat aku? Waktu SMA kamu duduk di depan, aku duduk di belakang. Screenshot yang kamu kirim di grup itu beneran? Kalau ada waktu, kita makan bareng yuk. Tadi bukannya masih curiga aku editan? Sekarang chat pribadi datang? Hari ini istirahat, pikirkan mau tanam apa selanjutnya. Shenmo, aku Likian. Tadi kirim DM, kamu nggak balas. Apa kamu lupa sama teman lama ini? Nggak nyangka sekarang kamu sukses banget. Menanam tomat beneran bisa dapat sebanyak itu? Ya biasa aja. Berarti screenshotnya beneran dong. Shenmo, kamu hebat banget. Kapan-kapan kita makan bareng ya. Nanti aja, sibuk nih. Sombong banget. Materialistis. Aku ingat dulu karena aku miskin, dia sering ngejek aku, sekarang lihat aku punya uang, mulai merayuku. Aku bilang aku sibuk, ada apa terus? Shenmo, ini aku. Ini kan si cantik dingin sekolah kita dulu, Susya. Kenapa dia tiba-tiba nelpon aku yang petani ini? Kenapa dia tiba-tiba menelponku, petani ini? Dulu teman-teman sekelas meremehkanku karena miskin, mereka mengucilkanku, menghinaku. Hanya Susya. Shenmo, dengar orang tuamu sudah meninggal. Di rumah cuma ada kakek yang tak bisa jalan, orang miskin tua, bawa orang miskin muda. Kau pikir pantas berteman dengan Susya? Sadar diri, enceran dari Susya sejauh mungkin. Berteman dengan siapa itu hakku, enceran. Berani melawan? Berikan dia pelajaran. Guru BK datang. Kau tidak apa-apa? Maaf. Ini semua salahku. Biasa. Shenmo, aku lihat pesan di grup, kau jual tomat hasil tanam sendiri sekarang? Kau juga tertarik jual sayur? Begini, aku punya saluran untuk membantu menjual sebagian.
Kalau ada sisa yang tidak laku, kita bisa bicara. Apa maksudnya dia? Shenmo, jangan salah paham. Aku sama sekali tidak kasihan atau apa, pamanku punya hotel. Sayur dari pemasok sebelumnya tidak segar. Pamanku pusing cari pemasok baru. Tomatmu kelihatan bagus. Pikir bisa saling menguntungkan. Sepertinya dia sungguh ingin bisnis. Dan benar mau bantu pamannya. Sudahlah. Anggap balas budi dulu. Pakai sayur mata air. Buat hotel pamannya lebih laris. Lusa aku akan jual sayur di pasar Tuan Yuan. Kalau kau perlu, bisa cari aku. Pasti aku datang. Semakin langka semakin berharga. Semakin sedikit, semakin susah dibeli, semakin mahal. Juga bisa mengelabui orang. Menyembunyikan rahasia mata airku, tak bisa tanam tomat terlalu banyak, lalu selanjutnya. Tanam apa? Punya ide. Coba lihat. Laporan bulan ini, omzet turun 30% dibanding sebelumnya. Para tamu bilang bahwa menu andalan kita, kekayaan penuh kalah oleh menu baru Hotel Su, yaitu gulungan giok putih. Mereka bilang, bahan-bahannya seperti makanan dewa. Makanan dewa apa? Dibesar-besarkan. Ini cuma tomat biasa. Masa seenak itu, dengar-dengar tomat mereka, bukan hanya rasanya unik, tapi juga bikin badan sehat. Melebih-lebihkan tomat saja, dibilang seperti obat kuat. Selama bertahun-tahun, kita terus ditekan oleh grup Su. Kalau begini terus, grup Shen, kita akan hancur total. Direktur Shen ketemu. Tomat-tomat di Hotel Su itu bukan hasil tanam sendiri, dibeli di pasar biasa. Penjualnya seorang pemuda. Muda? Kota mana? Penjualnya dari mana? Kota Tuan Yuan. Soal penjualnya, cuma tahu nama belakangnya Shen. Informasi lain masih diselidiki. Penjual ini ternyata begitu misterius. Dan marga kita sama. Mungkin cuma petani biasa, Pak. Karena penjual sayur itu tidak terkait dengan Hotel Su, kita bisa tawar lebih tinggi untuk memonopoli sayurnya. Tidak lama lagi Hotel Su juga akan di belakang kita. Ayo benar. Besok kita pergi ke pasar Tuan Yuan. Cari penjual sayur misterius itu. Dapatkan hak pasokan eksklusifnya. Memang Ayu yang pintar. Setelah mengusir Shenmo yang sial itu, keluarga Shen kita pasti akan semakin baik. Sekarang musimnya, waktu yang tepat untuk menanam mentimun, bisa dimakan sebagai buah, juga bisa jadi sayur, bahkan ada yang pakai untuk perawatan kulit, ditambah efek air mata air ajaib ini, pasti laku keras. Aku memang pintar sekali. Mentimun-mentimun kecil. Kalian harus buat aku bangga. Alah, besok terserah kalian. Matahari bersinar di atas kepala bunga tersenyum padaku. Burung berkata, pagi, 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 kenapa kamu lari ke pasar membawa timun? Timun-timun segar ini terlihat menggemaskan. Timun ini, bagaimana cara menentukan harganya? Barang langka jadi mahal, 2 kali. Sebelumnya, aku membuka pasar dengan anggur dan tomat. Hari ini, timun harus dijual mahal, supaya terlihat beda. Oke, semua sudah siap, tinggal menunggu orang kaya. Shenmo, Pantas saja jadi ratu sekolah, beberapa tahun telah berlalu, masih secantik dulu, aku kira kamu tidak jadi datang. aku sudah janji, pasti akan datang. Timun ini hijau merata, kualitasnya sangat bagus Shenmo. Ini sayuran yang kamu tanam? Iya, Benar-benar tidak disangka, kamu pandai bercocok tanam 50 per buah Shenmo. Timunmu semahal ini? timunku, tidak sama dengan timun biasa, coba cicip, pasti tahu. Manis dan berair, satu gigitan, penuh aroma segar timun di mulut. Setelah makan, seluruh badan terasa segar, enak, sangat enak sekali. Pantas saja, kamu jual mahal Shenmo. Sayuran seenak ini, bagaimana cara menanamnya? Masalah mata air, jangan sampai orang lain tahu. Mungkin tanah warisan kakekku subur, ditambah lagi aku menanam secara alami tanpa pestisida, jadi sayurannya lebih baik. Shenmo menanam sayuran dengan baik. Pasti tidak sedikit penderitaanmu, ya? Semua timunmu ini. Aku, atas nama pamanku, beli semuanya. Timun ini jauh lebih mahal dari timun biasa, kamu tidak perlu bicara dengan pamanmu. Tidak. Hotel apa yang dimiliki Paman Susia? Begitu kaya raya? Kakak, bukankah ini cuma pasar sayur biasa? Di sini mana ada sayuran bagus? Kukira, penjual sayur misterius itu hanyalah rekayasa Hotel Su. Harus diselidiki, jika benar Hotel Su sengaja promosi palsu, asal kita temukan bukti dan bongkar mereka. Bisnis mereka tidak akan bisa jalan. Kakak, coba lihat. Susia, kemarilah jaga lapak sebentar, aku ganti baju dulu. Baik, cepat pergi dan cepat kembali. Penjual sayur misterius itu di sana. Shenmo. Shenmo. Yu King.
Banyak penjual sayur di sini. Siapapun bisa jadi penjual sayur misterius itu. Tapi Shenmo tidak mungkin. Namun, kenapa Shenmo ada di sini? Bukankah dia di desa? Apa aku salah lihat? Sampai tidak sadar itu Shenmo, pasti dia tidak betah di desa. Entah dari mana dia tahu kita akan ke sini hari ini, datang lebih awal. Cari kita, kan? Aku sudah tahu. Dengan wataknya, tidak lama lagi, dia akan mengaku salah dan tunduk pada kita. Bagaimanapun juga, dia tetaplah adik kandung kita. Asal dia mau mengaku salah, kita bawa dia pulang. Jangan sampai orang luar melihat aib keluarga Shen. Aku susah payah membuat orang tua membuangmu ke desa. Kenapa kamu muncul lagi? Semua yang ada di keluarga Shen hanya milikku. Shenmo, Kenapa mereka datang? Apa karena bisnis Hotel Su sedang ramai? Keluarga Shen tidak bisa diam? Mentimun 15.001. Mau berapa? Shenmo, apa maksudmu? Bukankah kalian datang untuk beli sayur? Beli sayur apa? Siapa yang mau beli sayur jelekmu? Shenmo, pasti kamu tahu aku dan kakak akan ke pasar Tuan Yuan. Jadi sengaja datang untuk bertemu kami, kan? Kakak bilang, asalkan kamu mau mengaku salah, kami akan membawamu kembali ke keluarga Shen. Shenmo adalah anggota keluarga Shen. Mungkinkah? Shenmo adalah anak yang ditemukan keluarga Shen 5 tahun lalu. Shenmo, asal kamu sekarang mau mengaku salah dan minta maaf pada Ayu, dan berjanji tidak akan menyakiti Ayu lagi, aku akan biarkan kamu pulang. Pulang? Aku tidak mau pulang. Apa aku harus pulang dan menunggu kalian membakarku hidup-hidup? Sekarang aku punya mata air spiritual. Hari-hari baik menantiku, hanya orang bodoh yang mau ikut kalian. Tapi, apa yang kalian katakan itu benar? Asal aku minta maaf, kalian benar-benar akan biarkan aku pulang? Tentu saja benar. Kakak tidak akan menipumu. Baik, kalau begitu, aku akan menurut. Ayu. Kakak Kak Ruyan sakit. Shenmo, kamu ngapain sih? Kenapa kamu mukul Ayu? Ayu, kamu nggak apa-apa. Kalian bilang aku bully dia, terus-menerus memaksaku mengaku salah. Kalau begitu, aku benerin aja tuduhan itu. Kalau tidak, aku ngaku salah apa? Kamu sangat mengecewakanku. Kukira ngirim kamu ke desa beberapa hari bisa bikin kamu menyesal. Tak kusangka kamu masih seperti ini. Menurutku, dia terlalu lama di desa, terbiasa hidup miskin. Meskipun kembali ke keluarga Shen, nggak bakal bisa mengubah nasib miskin petaninya. Shenmo, karena kamu nggak mau berubah, suka banget bertani, ya sudah, kamu tinggal sama lumpur selamanya. Aku emang suka bertani. Aku rasa bertani lebih baik daripada di keluarga Shen. Kalian nggak suka? Ya tahan aja. Lagi pula, aku liar dan susah diatur, hatiku jahat. Hal-hal yang kalian nggak suka dariku, semuanya nggak mau aku ubah. Berpikiran pendek, sampah. Sampah, dibandingkan dengan Ayu, bagaikan langit dan bumi. Kakak Kak Ruyan, kalian jangan marah sama Kak Shenmo karena aku, asalkan keluarga kita utuh, aku nggak apa-apa sedikit dirugikan. Ayu, jangan mohon ampun untuknya. Kalau dia nggak minta maaf dengan baik, biarkan dia bertani seumur hidup di desa. Tak kusangka keluarga Shen itu memperlakukan anak dan adik kandung sendiri seperti ini. Shenmo, di keluarga Shen, ternyata hidup seperti ini. Shenmo, kamu benar-benar nggak sadar diri. Satu timun jual 50 per biji. Kamu kira semua orang bodoh? Sayuranmu nggak akan ada yang mau beli. Mending sadar diri, minta maaf sambil berlutut pada Ayu. Kami masih bisa dengan terpaksa bawa kamu kembali ke keluarga Shen. Siapa bilang nggak ada yang beli? Sayurannya, aku beli. Siapa kamu? Siapa aku? Apa hubungannya denganmu? Sayuran Shenmo. Bukankah kalian bilang tidak ada yang beli? Aku ambil semuanya. Apakah Susia membantuku? Sungguh konyol. Orang luar saja lebih baik daripada kerabat yang disebut-sebut ini. Shenmo, kita belum putus tunangan. Sekarang kau diam-diam di belakangku bermain mata dengan wanita lain. Kak Ruyan, setiap kali aku memikirkan kau menikah dengan Kak Shenmo, hatiku sangat sedih. Andai saja yang bertunangan denganmu adalah aku. Ayu, tenanglah. Orang yang kusuka adalah kamu. Aku tidak akan menikah dengan Shenmo. Tunggu sebentar lagi, aku akan minta orang tuaku membatalkan pertunangan dengannya. Liu Ruyan, dulu aku tulus padamu, tapi hatimu hanya untuk Shen Yu. Bahkan kau membakarku demi Shen Yu. Di kehidupan ini, aku tidak akan punya perasaan lagi padamu. Liu Ruyan, kau batalkan pertunangan denganku, mau memberi tempat untuk siapa?
Apa harus kukatakan dengan jelas? Kamu. Sudah, cepat pergi. Benar-benar tidak lihat kalender saat keluar. Sial bertemu kalian. Shenmo, kau pikir kau bisa hidup dengan bertani dan menjual sayur? Wanita ini hanya bisa membantumu sementara, masa bisa seumur hidup? Nanti kalau kau ingin memohon ampun pada kami, sudah terlambat. Melihat orang dengan sebelah mata. Shenmo tidak butuh bantuanku, sayurannya. Bahkan jika aku tidak beli, pasti ada yang rebutan beli. Konyol. Apa bagus yang bisa ditanam sampah seperti dia? Selain kau, siapa yang mau bayar 50.000 untuk satu mentimun? Mas, akhirnya kau datang. Kami sudah menunggumu 2 hari. Kalian minggir. Jangan halangi kami beli sayur. Kalau kalian tidak mau beli, minggir aja. Jangan menghalangi jalan. Ternyata beneran ada yang mau beli. Mas, kami sudah menunggu kamu datang selama beberapa hari ini. Kemarin, mau beli tomatmu. Tapi kehabisan, masih ada tomat, beri saya 2 kati. Iya, kami juga mau. Mas, tomat sudah habis. Hari ini saya jual timun. Lebih enak dari tomat. Serius? Kebetulan musim ini paling cocok makan timun. Bisa ditumis, dibuat lalapan, atau dimakan mentah. Beri saya beberapa, saya juga. Saya mau. Tomat. Shenmo juga pernah jual tomat. Apa mungkin orang misterius itu Shenmo? Apa yang kupikirkan? Mana mungkin Shenmo bisa menanam sayur seenak itu? Apa orang-orang ini belum pernah makan sayur enak? Apa bagusnya yang bisa ditanam Shenmo? Mereka malah rebutan beli. Aku bilang timunnya dijual 50.000 per buah. Dia pedagang nakal. Kalian rela beli? 50.000 per buah. Kalian bilangnya kakak kandung Shenmo. Tapi di depan orang lain bilang, adikmu pedagang nakal. Didikan keluarga Shen kalian. Benar-benar nggak bisa dipuji. Tenang saja, timun yang dijual Shenmo pasti beda dari timun biasa. 50.000 per buah, pasti nggak rugi. Timun ini kan timun biasa? Apa bedanya? Meskipun dia adik kandung kami nggak bisa biarkan dia menipu. Shenmo, kalau kamu nggak punya uang, mending mengaku salah dan pulang. Keluarga Shen nggak bisa dipermalukan begini. Shenmo, kalau namamu sudah jelek, kakak pertama dan orang tua, pasti nggak akan biarkan kamu pulang lagi ke keluarga Shen. Kak, jangan bilang begitu. Mungkin timun yang ditanam kakak benar-benar beda dari yang lain. Kakak, mending kamu biarkan semua orang coba dulu. Coba dulu baru beli. Pasti nggak ada yang keberatan. Iya kan? Cicipi dulu baru beli. Kenapa, Shenmo? Apa kamu takut? Menurutku, mentimunmu itu cuma kedok, tidak ada bedanya. Kalau kamu tidak kasih kami icip, itu berarti kamu punya maksud tersembunyi. Shenmo, kawan, kami dengar mentimunmu enak, tapi aku belum pernah merasakannya. Kamu jual satu mentimun 50.000, itu memang agak mahal. Benar, kalau memang seenak yang kamu bilang, 50.000 per buah pun kami rela bayar. Betul, coba icip dulu, icip dulu baru beli. Tapi... Mentimun Shenmo seenak itu, kenapa dia pura-pura takut dicicipi? Shenmo, setelah semua orang mencicipi mentimunmu, dan ternyata sama seperti mentimun biasa, bagaimana kamu mau menjelaskan pada para ibu, nanti siapa yang mau beli sayuranmu? Shenmo, Kamu ini takut ketahuan, ya? benar kamu cuma menipu. Mentimunmu mentimun biasa. Cukup, Shenmo. Kamu keras kepala dan pencemburu di rumah Shen saja sudah cukup, tapi sekarang malah menipu orang di luar. Mana mungkin aku punya adik sepertimu? Menipu. Kata-kata seperti itu, hanya adik baikmu, Shen Yu yang bisa melakukannya, aku tidak akan. Aku hanya mau bilang, mentimun ini belum dicuci, ini baru aku petik, masih sangat muda. Aku takut durinya menusuk mulut kalian. Barang asli, tidak takut dicicip. Siapa yang mau cicip? Aku. Biar tidak ada yang kamu suruh, aku cicip sendiri. Lihat apa bedanya mentimunmu. Shenmo, nanti setelah ketahuan, lihat saja apakah kamu masih bisa tersenyum. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Yuqing, kamu kenapa? Shenmo, mentimunmu ini ada masalah? Ada masalah. Untung saja kita tadi tidak makan. Mas, bahkan jika kamu tidak suka dibilang ba, kamu juga tidak boleh meracuni mentimun ini. Shenmo, aku benar-benar tidak menyangka pikiranmu sampai sejahat ini. Cepat, bawa ke rumah sakit. Bagaimana bisa seenak ini? Mentimun ini sungguh enak sekali. Aku belum pernah makan mentimun seenak ini. Enak banget. Iya, enak sekali, membuat mulut segar, harum dan manis. Setelah makan, tubuhku terasa ringan, pikiran jernih dan segar. Adik Shen, bisakah kami juga mencicipinya? Tentu saja bisa, enak.
benar-benar enak. Mentimun ini, apalagi 50 per buah, 100 per buah pun aku mau beli. Ini bukan mentimun biasa, ini ginsengnya mentimun. Satu gigitan saja, badan jadi ringan, tentu saja. Setelah disiram dengan air spiritualku, mentimunku ini jauh lebih baik daripada ginseng itu. Shenmo tidak berbohong. Aku belum pernah makan mentimun sebagus ini. Ini bahkan lebih baik daripada bahan makanan mewah berkali-kali lipat. Aku masih belum puas. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Shenmo hanyalah seorang pecundang. Bagaimana dia bisa menanam mentimun sebagus ini? Tidak. Ini tidak mungkin. Ayu, kamu kenapa? Mau bagaimana lagi? Melihat aku tidak kalah, dia frustrasi kakak. Aku hanya penasaran kakak Shenmo di desa tanpa uang sepeser pun, dan tidak pernah bertani bagaimana bisa menanam mentimun sebagus ini. Di desa banyak cara curang untuk dapat uang, aku hanya khawatir kakak menempuh jalan yang salah. Ya, mentimun ini lebih baik dari bahan makanan mahal, orang biasa tidak bisa menanamnya Shenmo. Mentimun ini benar-benar tanamankah? Bagus, Shenmo, jangan-jangan mentimun ini curian, sudah kubilang, kau tidak berguna, mana mungkin bisa menanam mentimun seenak ini? Shen Yu, satu kata, kalian langsung menuduhku mencuri, benar saja, keputusanku meninggalkan keluarga, Shen benar, karena kalian pikir aku mencuri, tunjukkan buktinya. Lapor polisi, dan tangkap aku. Kau biasa main-main? Tidak apa tapi jangan hancurkan dirimu dan juga menyeret keluarga Shen. Keluargamu benar-benar pilih kasih Shenmo adalah keluarga dekatmu, tapi tidak ada yang menginginkan yang baik untuknya. Mentimun sebagus ini kalau ada yang jual pasti terkenal. Tapi coba pikir selain Shenmo apakah ada yang jual? Dia begitu hebat? Reaksi pertama kalian malah mengira sayur itu curian. Kalian ini orang apa? Sudah dengar keluarga Shen memperlakukan anak angkat lebih baik dari anak kandung? Hari ini kulihat ternyata benar. Pantas Shenmo lebih memilih bertani di desa daripada kembali ke keluarga Shen. Aku salahkan diriku. Kakak-kakak jadi salah paham pada kakak Shenmo. Aku hanya khawatir padanya. Ayu, kau juga punya niat baik, bagaimana bisa menyalahkanmu? Niat baik, sungguh tidak perlu. Kalian sudah makan 3 mentimunku, total 150, bayar ya. Shenmo, kami kakak kandungmu, makan 2 mentimunmu, kamu malah minta uang pada kami. Aku sudah diusir dari keluarga Shen oleh kalian. Sekarang aku tidak makan sebutir nasi pun dari keluarga Shen. Kalian makan mentimunku, tentu harus bayar, muka tebal sekali. Shenmo, kami kirim kamu ke desa itu karena kamu cemburu, mendorong Ayu dari tangga, hampir membunuhnya. Bukankah ini semua karena kesalahanmu sendiri? Shenmo, semua milik keluarga Shen hanya akan menjadi milikku. Shenmo, kamu gila. Kenapa kamu mendorong Ayu dari tangga? Kenapa kamu begitu jahat? Kakak, bukan aku tidak melakukannya. Cukup, Shenmo. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu masih berani berdalih. Kalau tahu hatimu sejahat ini, kami seharusnya tidak membawamu kembali ke keluarga Shen. Hari ini kau berlutut di sini dan merenung. Apa yang kulakukan atau tidak kulakukan? Bukankah selalu tergantung pada mulut kalian? Apapun yang dikatakan Shen Yu, kalian percaya tanpa ragu? Tapi meskipun aku menjelaskan berkali-kali, siapa di antara kalian yang percaya padaku? Shenmo, maksudmu, ini Ayu yang sengaja jatuh dari tangga untuk memfitnahmu? Justru kamu yang hilang di luar selama belasan tahun, tubuhmu penuh kebiasaan buruk orang kelas bawah. Karena kakak kedua merasa akhlakku buruk. Maka apapun yang kulakukan, pasti masuk akal. Mau apa, Shenmo? Aku ini kakak kandungmu, loh, jangan macam-macam. Apa yang bisa kulakukan? Tentu saja minta uang. Tenang, sekarang negara hukum. Sungguh tidak berguna. Punya adik sepertimu memalukan. Muka bisa dimakan, uang yang bisa, bayar bagaimana? Androidnya? Tunai atau scan? Shenmo, apa yang bisa dibanggakan? Tunggu sampai kami temukan penjual sayur misterius itu, dapat hak suplai eksklusifnya. Bisnis Hotel Shen akan sehebat matahari. Nanti jangan menangis minta tolong. Penjual sayur misterius? Ya, yang beberapa hari lalu menjual tomat ke Hotel Su, orang misterius itu. Sayurnya lebih laku daripada punyamu. Orang yang menjual tomat ke Hotel Su. Bukankah itu aku? Kak, andai saja kamu ada di sini, mungkin ayah akan serahkan hotel padamu. Ah, sayang sekali. Kenapa? Sekarang menyesal?
Tapi meskipun kamu kembali, ayah tak akan beri hotel pada sampah sepertimu. Aku hanya menyesalkan. Harapan kalian akan gagal. Apa maksudmu? Dick, hari ini masih ada tomat? Seperti biasa, aku ambil semua. Manajer Wang dari Hotel Su. Orang yang menjual tomat ke Hotel Su, adalah kamu. Ini. Bagaimana mungkin? Orang misterius penjual sayuran itu ternyata adalah Shen Mo. Pak Wang, tomat yang dibeli Pak Wang ternyata milik Shen Mo. Aduh, sekarang identitas tidak bisa disembunyikan lagi. Nona, kenapa kamu di sini? Nona Susya, kamu adalah putri sulung Hotel Su. Shen Mo, aku menyembunyikan ini darimu. Karena takut kamu pikir aku kasihan padamu. Tapi aku tidak menyangka Pak Wang membeli tomat yang kamu tanam. Ternyata Nona dan saudara Shen sudah saling kenal. Sungguh kebetulan hari ini aku datang atas perintah Direktur Utama untuk membicarakan kerjasama jangka panjang dengan saudara Shen. Sepertinya aku ingin membantu menjual sayuranmu. Itu berlebihan. Karena itu, Shen Mo, apakah kamu bersedia menjadi pemasok tetap Hotel Su? Kedepannya, apapun sayuran yang kamu tanam berapapun harganya kami, Hotel Su akan menanggung semuanya. Benar saudara Shen. Tuan Shen, asalkan kamu bersedia mulai sekarang, kamu adalah VIP tertinggi. Hotel Su, ambillah kartu ini. Kamu bisa berbelanja apa saja di Hotel Su. Kak, jangan biarkan Shen Mo bekerja sama dengan Hotel Su. Jika dia menjual semua sayurannya ke Hotel Su, maka Hotel Shen kita hancur dong. Tidak mau cari uang itu bodoh? Tentu saja aku mau. Shen Mo, kamu tidak boleh bekerja sama dengan Hotel Su. Shen Mo, kalau kamu merasa keberatan bisa dipikirkan lagi. Bagaimanapun, Hotel Su kami bersaing dengan keluarga Shen kalian. Xiao Mo, itu semua karena karaktermu yang ekstrem, pikiranmu tidak benar. Kami melakukan ini demi kebaikanmu. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalu, kamu pulanglah bersama kakak. Kalian tidak memaksaku minta maaf pada Shen Yu. Kita satu keluarga. Tidak ada dendam yang bertahan lama. Apalagi, Ayu pasti tidak akan menyalahkanmu. Kan, Ayu, Shen Mo? Kenapa kamu tidak mati saja di desa? Sepertinya Shen Mo masih tidak bisa melepaskan keluarga Shen. Benar juga, dia toh anggota keluarga Shen. Hanya saja, dengan perilaku keluarga Shen selama ini. Hotel Su mungkin akan susah, Shen Mo. Pulanglah bersama kakak. Orang tua jika tahu kamu begitu hebat pasti akan sangat senang. Tapi aku orangnya selalu menepati janji. Aku sudah setuju bekerja sama dengan Hotel Su, dan aku juga sudah bilang, aku tidak akan kembali ke keluarga Shen. Aku, Shen Mo, tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Shen. Aku tidak bisa mengingkari. Shen Mo, kalau diberi jalan keluar, segera ambil. Kakak sudah memberi kelonggaran padamu. Apa lagi yang kamu mau? Kalian dengan sikap menunggu, aku berterima kasih pada kalian. Sungguh jelek, kalau bukan karena aku berguna bagi keluarga Shen sekarang, apa kalian akan membiarkanku kembali? Yang kalian incar adalah diriku atau masakan ini. Aku tahu betul. Kalian tidak pergi? Mau tetap muka tebal? Ayo. Siapa sangka Shen Mo ternyata punya pendirian teguh. Shen Mo, kamu tidak punya malu? Kami ini kakak kandungmu. Kalau kami ceritakan kejadian hari ini pada orang tua, seumur hidup kamu jangan harap bisa kembali ke keluarga Shen. Ada kabar baik seperti itu? Kalau begitu cepatlah pulang dan beritahu mereka. Kakak, lihat dia. Shen Mo, aku tanya sekali lagi, kamu yakin mau bekerja sama dengan Hotel Su dan memutuskan hubungan dengan kami? Aku yakin dan pasti, hanya orang bodoh yang mau kembali bersama kalian. Hidup ini enak kan? Sungguh tidak tahu terima kasih. Setelah mendapat sedikit keuntungan, jadi sombong. Shen Mo untung, kamu cukup bodoh. Karena kamu sendiri tidak mau kembali. Aku juga tidak perlu membuang energi untuk melawanmu lagi. Baik, sangat baik. Kalau begitu aku anggap tidak punya adik sepertimu. Ayo kita pergi. MHP aku tunggu kamu menyesal. Kali ini aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang lalu, apa yang kalian lakukan padaku, cepat atau lambat kalian akan membayarnya. Bagus sekali. Aku akan segera menyampaikan kabar baik ini kepada Direktur Utama. Sayuran ini, saudara Shen Mo kemarin, kami tidak kebagian tomat, kali ini kami datang lebih dulu. Kamu tidak boleh karena sudah kerja sama dengan Hotel Su, lalu tidak menjual kepada kami. Ya, kami juga mau. Tenang saja. Semuanya, Timun, hari ini semua dapat bagian. Untuk sayuran Hotel Su, aturan lama. Kamu kirim mobil ke tempatku untuk mengambilnya. Hei, Nona besar. Aku pergi dulu.
Semua berbaris rapi. Satu persatu semua kebagian. Aku bantu kamu. Susia, terima kasih untuk hari ini. Aku yang seharusnya berterima kasih. Awalnya aku ingin membantumu, tapi ternyata kamulah yang membantuku. Aku membantumu? Masakanmu enak sekali. Sekarang kau bekerja sama dengan Hotel Su kita. Itu sangat membantuku, tapi hubunganmu dengan keluarga Shen, pasti kau benar-benar tidak menyesal. Menyesal? Apa aku ingin mati cepat? Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Maksudku, Mereka hanya peduli pada Shen Yu. Aku hanya akan dibenci jika kembali ke keluarga Shen. Hubungan terbaik antara aku dan keluarga Shen adalah tidak ada hubungan. Sendirian itu baik. Setidaknya aku bebas. Keluarga Shen pasti telah menyakiti Shenmo. Sampai dia begitu kecewa. Tidak apa, mulai sekarang kau punya aku. Apa katamu? Maksudku, meski kau kehilangan keluarga, kau masih punya aku sebagai teman. kalau kau punya, Kau tidak apa-apa? tidak apa, terima kasih. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Hei, kenapa dia merah? Apa jangan-jangan dia suka padaku? Hei Shenmo, sadar dia putri Hotel Su, mana mungkin suka orang miskin seperti aku yang bertani. Mending pulang pikir mau tanam apalagi mandi dan tidur. Apa yang kamu katakan? Dia benar-benar mengatakan itu. Iya, ayah. Kamu tidak tahu betapa sombongnya Shenmo sekarang? Dia bilang akan memutuskan hubungan dengan keluarga Shen kita. Dia juga akan bekerja sama jangka panjang dengan Hotel Su. Dasar anak durhaka. Dia berani bekerja sama dengan musuh keluarga Shen kita. Seandainya, dulu aku tahu, aku harusnya langsung mencekiknya saat lahir. Ini semua salahku. Pasti kakak masih dendam karena orang tua dan kakak-kakak perempuan lebih baik padaku, makanya dia sengaja bekerja sama dengan Hotel Su. Bagaimana kalau aku memohon pada kakak, asalkan kakak mau kembali, aku rela meninggalkan keluarga Shen. Lagi pula kakak adalah anak kandung. Anak bodoh, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin kami membiarkan kamu pergi dan dia kembali? Jika kamu pergi, apa kamu ingin membuat ibu sakit hati? Benar, Ayu. Bagaimana bisa kesalahannya ditanggung olehmu? Anak durhaka ini. Jangan-jangan dia benar-benar berpikir dengan beberapa mentimun yang dia tanam. Dia bisa melawan kita. Ya hanya itu yang bisa dia tanam, beberapa mentimun. Aku rasa dia tidak akan bertahan lama, pasti akan kembali berlutut dan mengakui kesalahan. Shenmo, meskipun kamu anak kandung, apa peduliku? Semua milik keluarga Shen pada akhirnya akan menjadi milikku, Shen Yu. 100.000, tepat 100.000. Tidak kusangka menanam mentimun lebih menguntungkan daripada tomat. Pasti Tuhan merasa aku terlalu menderita, tidak tega melihatku, makanya memberiku mata air ajaib ini. Reuni? Apalagi yang ingin mereka lakukan? Teman-teman, sudah lama tidak bertemu. Aku berencana mengadakan reuni di Hotel Su. Semua harus datang ya. Hotel Su itu hotel bintang 5 loh. Ku dengar ada 2 menu yang lagi laris manis. Meski punya uang, belum tentu bisa makan. Paman sepupuku adalah manajer Hotel Su. Kalau aku mau makan di sana, tinggal bilang saja. Tetap saja Wang Ge yang hebat, besok pasti kami datang. Besok aku yang traktir, kamu pasti tidak akan mengecewakan aku, kan? Di kelas kita, dialah yang paling tidak sukses, pasti dia malu dan tidak berani datang. Kamu tidak akan benar-benar pengecut dan tidak berani datang, kan? Sepertinya reuni ini ditujukan padaku. Masa sih? Kebetulan ladang tidak sibuk akhir-akhir ini, pasti aku akan pergi. Susia. Shenmo, kenapa kamu setuju pergi ke reuni mereka? Mereka itu orang-orang yang suka menjilat, sama sekali tidak tulus mengundangmu. Kelihatannya punya maksud buruk. Aku tahu. Tahu begitu kamu tetap pergi? Tidak apa-apa. Aku sudah lama muak dengan orang-orang materialistis ini. Bahkan jika aku menghindar, mereka akan datang dan mencari masalah. Lebih baik aku turuti keinginan mereka. Aku ingin lihat apa yang mereka rencanakan. Baiklah. Besok aku tidak bisa pergi. Kamu jaga dirimu baik-baik. Jika terjadi sesuatu, keluarkan kartu VIP itu. Baik. Apa dia peduli padaku? Mungkin takut kita ribut di hotel milik keluarganya, mengganggu bisnis, kan? Tidur.
Sepertinya besok akan ada pertempuran berat. Pantas aja hotel bintang 5 kelas atas di Yuncheng ini, ruang VIP ini benar-benar mewah. Aku pertama kali kesini makan di tempat semewah ini. Benar-benar berkat Wang Ge. Tentu saja Wang Ge kita ini siapa? Pamannya adalah manajer Hotel Su. Itu seperti rumah sendiri. Mulai sekarang, kalian harus mengandalkan Wang Ge Hei. Jangan panggil Wang Ge lagi, panggil saja Direktur Wang. Direktur Wang, kami sangat bergantung pada bimbingan Direktur Wang. Ya, kita semua harus bergantung pada Direktur Wang. Santai, santai saja, makanlah sepuasnya, hari ini minum sepuasnya, semua aku yang bayar, cukup, jangan khawatir. Apa masih ada yang belum datang? Kemarin Shenmo bilang mau datang, kan? Sudah jam segini, jangan-jangan, dia tidak punya kemampuan dan takut malu, jadi tidak berani datang, ya? Haha. Pasti. Screen capture yang dia kirim di grup sebelumnya pasti palsu. Dia takut ketahuan kalau datang. Ah, kamu bilang, dia sungguh. Kalau ada kesulitan, bilang saja. Dengan satu kata, aku bisa cari kerja untuknya. Tidak perlu bergaul dengan lumpur setiap hari. Wang Ge, jangan pilih kasih, aku juga butuh bantuanmu. Bantu, bantu, bantu. Aku juga, Wang Ge. Shenmo ini, waktu sekolah, selain menjilat guru yaitu merayu cewek, sekarang hidupnya begini, pantas. Pantas? Kalian bilang siapa yang pantas? Ayo lihat siapa yang datang. Bukankah ini pengusaha petani kita, Shenmo? Urusan di sawah sudah selesai? Ada waktu datang ke tempat mewah begini? Iya dong, datang dari desa naik keledai atau naik kerbau. Karena sudah datang, kenapa tidak bawa tomat dan mentimun hasil tanammu untuk dicicip? Hei hei hei. Kita kan teman sekelas, jangan banyak bicara. Shenmo karena sudah datang, silakan duduk. Pramusaji, tolong sajikan 2 menu yang tersisa. Wah, Ini dia. Katanya reservasinya sudah penuh sampai minggu depan. Wang Ge, kamu memang hebat. Kalau bukan karena kamu, pasti kami tidak bisa makan ini, tidak seperti orang tertentu, setiap hari menjaga tanah kumuh, tidak punya kemampuan. Datang ke reuni dengan pakaian compang-camping, tidak malu? Benar-benar, setiap orang punya 1000 akal, situasi ini lebih seru dari drama istana. Ayo, semuanya coba, lihat hidangan khas Hotel Su ini, apakah cocok dengan selera kalian? Pantasan jadi andalan. Hotel bintang 5, terlihat biasa, tapi rasanya segar. Enak, sungguh sangat enak. Shenmo, Kenapa kamu tidak makan? Dia pasti merasa dia seorang miskin. Tidak pantas makan makanan seenak ini. Shenmo, karena Wang Ge traktir hari ini, kamu harus memanfaatkan kesempatan, mungkin seumur hidup, cuma sekali ini. Bukan aku tidak mau makan. Ini 2 menu sudah membuatku bosan. Tidak ada yang enak. Kalian suka? Silakan makan banyak. Shenmo, kamu suka membual tanpa malu. Bahkan bilang sudah bosan. Ini adalah hidangan khas hotel bintang 5 terbaik di Yuncheng. Meski punya uang, sulit dibeli. Tanpa uang, kamu tidak akan pernah melihatnya. Berani-beraninya bilang sudah bosan. Hahaha. Sepertinya dia mulai berhalusinasi karena bertani, miskin melarat. Mulai ngomong ngawur, Shenmo, kamu miskin mau pura-pura jadi orang kaya, kamu harus punya gaya dulu. Shenmo, sepertinya kamu sengaja cari masalah, ya Pak? Apa aku terlalu baik sama kamu? Lihat saja kelakuanmu sendiri. Berani bilang bosan? Hidangan khas sushi. Lihat, kamu sudah panik lagi. Aku hanya bicara jujur, sayuran ini aku yang tanam. Bosan itu wajar. Kalau kalian suka, ambil saja di tempatku, stok banyak. Shenmo, kamu tidak habis-habisnya membual? Ya, berani bilang hidangan khas sushi kamu yang tanam? Kenapa tidak bilang saja kalau hotel sushi ini kamu yang punya? Bukan begitu. Bagaimana kalau kalian mendanai saya sedikit? Aku juga buka 1, kamu? Shenmo, kamu benar-benar tidak tahu malu. Untung dulu waktu kamu suka sama aku tidak menggubrismu. Sialan. Masa sih? Aku melirik kamu 2 kali berarti suka? Masa aku lihat sampah, aku bisa suka sampah? Kamu? Wang lihat Shenmo itu.
Jangan takut. Shenmo, karena kamu bilang sayuran ini kamu yang tanam, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, hari ini kamu jangan harap bisa keluar hotel dengan kaki sendiri. Bukti? Tidak tahu, apakah ini bisa dianggap bukti? Ini adalah kartu hitam premium Hotel Su. Astaga, Paman sudah berpesan secara khusus. Di sini, kita tidak boleh menyakiti orang yang memiliki kartu hitam premium. Bukankah Shenmo bertani di desa? Bagaimana dia punya kartu ini? Apa? Katanya, Hotel Su hanya memiliki 3 kartu hitam. Orang yang punya kartu hitam pasti kaya atau berstatus tinggi. Shenmo, dia ternyata punya kartu hitam. Oh, kalian kenal kartu ini ya? Ini dipaksa diberikan oleh Hotel Su. Katanya, biar nanti kalau makan jadi praktis, aku kira tidak berguna. Apa? Mungkinkah Shenmo tidak membual? Dialah yang menjadi bos tersembunyi. Shenmo, kamu bilang kamu punya kemampuan besar. Kenapa tidak bilang dari awal? Hampir terjadi kesalahpahaman. Kamu pasti belum punya pacar, kan? Jangan. Xiao, Lihat nih kamu. Itu tadi hanya bercanda denganmu. Maaf ya, saya orangnya tidak bisa diajak bercanda. Tidak mungkin. Shenmo, dia orang miskin. Mana mungkin punya kartu premium? Kalau hari ini ada tamu yang punya kartu premium datang, Paman pasti sudah memberitahuku. Kartu miliknya ini pasti palsu. Kamu pakai kartu palsu, mau jadi orang kaya? Kalau sekarang kamu ngaku palsu, dan minta maaf sambil sujud, aku bisa maafin kamu karena teman sekelas. Kalau tidak... Apa? Kartu ini palsu. Pantasan petani punya kartu Su Supreme. Ternyata pakai kartu palsu buat nipu kita. Shenmo, kamu miskin dan gak punya harga diri. Orang sampah sepertimu, gak bakal kaya seumur hidup. Bang Wang, kamu memang pintar. Kita hampir kena tipu sama dia. Shenmo, gak dengar kata Pak Wang, Bang Wang udah baik traktir kamu, tapi kamu gak berterima kasih, malah nipu kita pakai kartu palsu, mending kita sujud minta maaf ke Bang Wang. Ya, paling cuma petani miskin, tapi pura-pura jadi orang kaya. Coba salah satu dari kalian periksa, apakah kartuku ini palsu? Kalau palsu, santai aja minta maaf. Bang Wang, lihat dia yakin banget, kayaknya gak bohong. Jangan-jangan kartu ini asli. Asli apaan? Tapi, Shenmo, jangan pura-pura di depanku. Jangan kira aku gak lihat, kamu periksa kartu cuma buat ngulur waktu, karena kamu gak mau sujud minta maaf, hari ini aku bakal hajar penipu kayak kamu buat Hotel Su. Kalian berdua, tangkap dia. Ini, Bang Wang, jangan gitu dong. Kalau kartu Supreme Shenmo asli, kita nggak berani berantem sama Hotel Su. Kalau ada masalah, aku tanggung. Cepet. Serang. Nona, kok kamu datang? Bukannya kamu pergi dinas? Shenmo di ruang mana? Tuan Shen, apakah Tuan Shen sudah datang ke hotel kita? Aku tidak tahu. Wang Cheng adalah keponakanmu? Bagaimana Nona tahu? Kebetulan hari ini dia mengadakan reuni sekolah di sini. Kalian kenal? Bawa aku menemuinya. Nona, ikuti aku. Aduh pinggangku. Mau lanjut? Sakit banget. Shenmo ternyata jago berkelahi. Apa ini kekuatan manusia? Menakutkan. Dulu aku masih bisa kalian bully. Sekarang aku mandi pakai air mata air rohani, kondisi fisikku jauh melampaui orang biasa. Untuk menghadapi kalian yang cuma preman kecil, lebih dari cukup. Shenmo, kamu berani memukulku? Belum cukup? Shenmo, tunggu saja. Aku akan panggil paman sepupuku sekarang, biarkan dia menghajarmu. Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Tamu VIP Hotel Su. Susia. Ini bukan ratu kelas kita? Kenapa dia datang? Susia Hotel Su? Apa? Susia itu putri dari Hotel Su? Wang ini pamanmu yang tahu kamu diganggu, dia bawa putri untuk mendukungmu. Bapak, akhirnya Bapak datang. Bapak harus membelaku ya? Lihat, dia pukul aku sampai begini. Menurutku yang perlu dihajar itu kamu.
Berani tidak hormat pada Tuan Shen? Dia itu tamu VIP Hotel Su kami. Kamu benar-benar cari mati. Apa? Tamu VIP? Bapak? Mana mungkin? Kamu salah, kan? Shenmo itu cuma petani kotor, masa jadi tamu VIP Hotel Su? Jangan panggil aku paman. Aku tidak punya keponakan seperti kamu. Kalau bukan ibumu yang minta-minta padaku, kamu bahkan tidak bisa masuk pintu ini. Sekarang kamu buat masalah besar. Kamu tahu nggak, menu andalan Hotel Su semuanya dari dia? Ternyata, Shenmo bicara benar. Sayuran ini benar-benar dia tanam. Shenmo, orang-orang ini mau kamu apakan? Shenmo tadi itu salahku. Tapi semua ini karena Wang Cheng yang menyuruhku. Kalau aku tidak dengar, dia akan balas dendam padaku. Tolong, demi teman sekelas, jangan ambil pusing denganku. Betul-betul. Semua karena Wang Cheng yang menyuruh. Kalian para pengkhianat. Kalian bilang, Bagaimana aku balas dendam pada kalian? Paman, Tolong aku, Paman. Hari ini aku lepaskan kalian. Kedepannya ingat baik-baik. Karena orang yang terlihat lemah mungkin saja penuh duri. Pak Wang bagaimana menangani masalah ini? Aku serahkan padamu. Hari ini aku kurang perhatian. Tenang saja, orang-orang ini masuk daftar hitam permanen. Semua yang terlibat diserahkan ke kepolisian. Diproses sebagai perbuatan onar. Panggil orang. Lemparkan mereka semua keluar. Paman kita kan keluarga. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini? Aku tidak punya keluarga seperti itu. Cepat seret dia keluar. Paman. Shenmo ampuni kami. Shenmo, bukankah kamu suka padaku? Lepaskan aku akan bersamamu, oke? Kamu pikir kamu pantas? Pak Wang cepat bawa dia keluar. Baik. Nona, aku pergi dulu. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Yang ada masalah adalah mereka. Bukankah kamu ada urusan hari ini, tidak datang? Kebetulan baru selesai, jadi mampir. Susia, dari sekolah sampai sekarang, kenapa aku merasa kamu selalu membantuku? Kalau bukan karena aku sadar diri, aku sudah kira kamu suka padaku. Bagaimana jika aku bilang aku memang suka padamu? Kamu suka aku cuma seorang petani, apa yang kamu suka dariku? Petani kenapa? Lagi pula kamu bertani dengan sangat baik. Sekarang banyak orang yang ingin membeli sayuranmu. Iya juga sih. Sebenarnya dulu kamu pernah membantuku. Kapan? Aku tidak ingat. Kamu itu perempuan genit. Punya muka yang menggoda cuma bisa merayu orang. Lihat nanti, aku akan menggores wajahmu, siapa yang masih mau menyukaimu. Ya, gores saja wajahnya. Lihat bagaimana dia masih bisa merayu. Jangan. Kalian sedang apa? Aku sudah lapor polisi. Cepat pulang. Katakanlah, aku ini orang malang, tanpa orang tua. Dibully sudah biasa. Kamu cantik, dan berasal dari keluarga baik. Ternyata kamu juga dibully. Sama-sama menderita, bukankah itu juga sebuah takdir? Shenmo, aku tidak tahu apakah kamu mau bersamaku. Terakhir kali, aku berusaha keras menyenangkan Liu Ruyan, dan seluruh keluarga Shen, tapi di mata mereka, hanya ada Shen Yu. Aku seperti orang yang tidak berguna, tidak kusangka, di kehidupan kedua ini, Tuhan tidak hanya memberiku mata air spiritual, tapi juga menganugerahkan seseorang yang sungguh mencintaiku. Kenapa? Kamu tidak mau? Susia, apa kamu makan banyak? Kamu bilang aku tidak akan mampu menghidupimu? Shenmo, Aku harus cepat kembali bertani, cari uang untuk mas kawin. Ayah lihat. Hotel Su mereka lagi pamer menu baru. Di media sosial. Komentar semuanya memuji sayuran. Mereka enak banget. Tamu kita semuanya diambil mereka. Bukan cuma tamu. Bahkan mitra hotel kita juga tanya. Bisa nggak kita sediakan bahan baku berkualitas seperti itu? Kalau terus begini, khawatir mereka akan tarik modal. Terus aku bisa apa? Tagihan hotel kita sekarang. Aku malas lihat. Ini semua gara-gara anak durhaka itu, dia jual sayuran hasil tanam ke pesaing kita. Tapi, aku merasa sayuran Hotel Su seperti nggak habis-habis. Mungkin kakak lebih rajin, tapi memang aneh sih. Hasil 1 hektar seharusnya sudah habis terjual, apa tanahnya lebih subur? Ayu, maksudmu, Shenmo bisa tanam sayuran premium, karena tanah itu? Kata Ayu masuk akal. Aku cuma nebak, kalau memang masalah tanah. Tanah itu sangat berharga, kalau kita dapatkan,
mungkin bisa bantu hotel bertahan. Ayah, ibu, dan kakak-kakak nggak perlu khawatir setiap hari. Kalau begitu, kita beli tanah itu. Dengan tanah itu, lihat Hotel Su, mau pakai apa lawan kita. Tapi, tanah, itu adalah sumber kehidupan, kakak, dia bahkan nggak mau kasih sayuran, mana mungkin mau jual tanah. Terserah dia mau atau enggak, selama dia masih Shen tanah ini, dia harus jual ke kita. Ayo urus ini. Kalau dia sadar diri bisa balik ke keluarga Shen. Kalau enggak, kasih uang dan usir. Baiklah Shenmo, bukannya kamu bisa bertani? Sekarang lihat, pakai apa kamu bertani? Cuaca hari ini bagus, istirahat beberapa hari. Sekarang harus pikir mau tanam apa lagi? Kakak, ketemu lagi. Astaga, kaget banget, hampir mati. Shenmo, kamu sengaja? Biasanya panggil kakak terus. Kayak ayam betina mau bertelur, sekarang kenapa tidak pura-pura lagi? Bilang, mau ngapain? Mau buat masalah apa lagi? Shenmo, aku sudah tahu rahasiamu. Hari-hari indahmu akan berakhir. Rahasia? Apa Shen Yu tahu, kalau sayuranku subur karena air sumur ajaib? Rahasia? Aku mana punya rahasia? Jangan kira aku tidak tahu, sayuranmu tumbuh bagus, hasilnya juga tinggi. Itu semua berkat tanah itu, biar ku beritahu, hari ini aku disuruh orang tua beli tanahmu. Aku kira ada apa. Ternyata mereka kira sayuranku bagus, karena tanah itu. Kalau begitu, kenapa aku tidak mainkan saja? Bagaimana kalian tahu, Shen Yu? Tanah itu warisan kakekku, aku tidak akan jual ke keluarga Shen, alam. Tanah itu pasti ada masalah. Shenmo, kamu pikir punya pilihan? Kamu tetaplah orang Shen, bahkan kalau kami rebut paksa, kamu bisa apa? Sebaiknya kamu sadar diri, jual tanah, ambil uang, kalian benar-benar kelewatan. Bilang saja, berapa harganya? Kamu ternyata setuju secepat ini? Ada yang curiga? Ya, bagaimana lagi? Kalau aku tidak setuju, akhirnya tanahnya hilang juga, uangnya juga tidak akan kalian berikan. Lebih baik aku realistis saja, setidaknya masih bisa dapat sesuatu. Kau memang tahu diri. Ayah bilang, memberimu 20.000. Kau jual tanah itu ke keluarga Shen, 20.000? Keluarga Shen ini mau memutus jalan hidupku, ya? Tidak ada 1 juta, aku tidak mungkin menjual. Kalau kalian memaksakan jual beli, aku sekarang akan menjual tanah ke keluarga Su. Nanti kalian bersaing dengan keluarga Su saja. 1 juta, Shenmo. Tanah jelek begini kau berani minta 1 juta? Kau gila miskin? Iya dong, aku memang gila miskin. Lagi pula itu tanah berhoki, tanah itu bisa menghasilkan berapa banyak keuntungan, tidak perlu aku hitungkan. Kalau kalian tidak setuju, aku panggil keluarga Su ke sini sekarang. Tidak boleh. Kalau tanah sampai ke tangan keluarga Su, ayah dan ibu pasti marah, kecewa padaku, sudah tidak bisa. Baiklah, 1 juta. Ini isinya 1 juta. Untukmu. Karena ayah, ibu, dan kakak-kakak menginginkannya, maka aku jual padamu. Ayah, ibu, dan kakak-kakak. Apakah tidak bilang agar aku kembali ke keluarga Shen? Ternyata sikap acuh tak acuh Shenmo itu pura-pura. Tidak. Ayah dan ibu bilang, hal yang paling mereka sesali adalah melahirkanmu. Mereka hanya punya aku satu-satunya anak laki-laki. Shenmo, kau cacing malang yang tak dicintai siapapun. Pasrah saja, semua milik keluarga Shen, cinta ayah, ibu, kakak, dan Ruyan akan menjadi milikku. Nasibku sungguh pahit. Yang pahit tinggal 1 juta ini. Sungguh pahit. Sekelompok orang bodoh. Sungguh tak sabar melihat kalian menyadari ekspresi kalian saat membeli tanah tak berguna dengan 1 juta. Baiklah, ayo, kamu bekerja dengan baik. Dengan tanah ini, Hotel Shen kita tidak hanya akan pulih, tetapi juga membuatku menang di Hotel Su. Awalnya kakak tidak mau menjualnya. Akhirnya dia minta 1 juta dariku, baru mau menjualnya kepada kita. Sebelum pergi, aku membujuknya untuk kembali. Bersantu, tapi malah ditampar olehnya. Dia juga menyuruhku menyampaikan kepada kalian, dia bilang dia tidak akan pernah kembali ke keluarga Shen. Anak durhaka ini, dengan kelakukannya seperti itu, tidak mau kembali itu lebih baik. Aku anggap, aku tidak pernah melahirkannya, daripada dia kembali dan mengacaukan rumah kita. Ayu, sakit tidak? Kakak, aku tidak apa-apa, asalkan bisa membuat mama dan papa kalian senang, aku tidak akan merasa sakit meskipun ditampar lagi. Kalau Shenmo, binatang itu, setidaknya dia setengah dewasa sepertimu. Ayo, mulai hari ini, bantu ayah mengelola hotel. Kamu sudah cukup umur. Shenmo, binatang itu, tidak bisa diandalkan. Mulai sekarang Hotel Shen akan diserahkan kepadamu. Ayah? Kakak Keke adalah anak kandung kalian,
Menyerahkannya kepadanya lebih cocok, kan? Menyerahkan kepadanya, Hotel Shen akan hancur. Ayu, dengarkan ayah saja. Baiklah, ayah, aku akan mengatur orang sekarang, mulai menanam sayuran di tanah itu. Baik. Pergilah. Pilih bibit sayuran yang mahal dan bagus. Pastikan lebih baik dari sayuran yang ditanam Shenmo. Aku ingin membuat Hotel Su tidak bisa bertahan. Sekarang tanahnya hilang. Jika membeli tanah lain untuk ditanam, tidak hanya menarik perhatian, keluarga Shen juga akan tahu aku menipu mereka. Lalu di mana aku menanam sayuran? Aku tahu di mana menanamnya. Bukankah ini sudah ada tanahnya? Lagi pula aku punya air rohani. Dimanapun aku bisa menanam barang bagus. Akhirnya selesai. Tapi lahan di halaman memang kecil. Kalau cuma tanam sayur, tidak bisa banyak. Aku tidak bisa cuma tanam buah dan sayur. Harus tanam sesuatu yang mahal. Oh ya? Benar, aku bisa tanam herbal dong. Kebetulan keluarga Shen memberiku banyak uang. Aku bisa beli bibit ginseng dan lingzi. Coba tanam dulu. Sekarang tinggal tunggu besok. Ginseng dan lingzi tumbuh. Ginseng dan lingziku ternyata cuma tumbuh sedikit. Sepertinya herbal kelas atas seperti ginseng dan lingzi akan tinggal. Tidak seperti sayuran biasa. Siklus tumbuhnya lebih panjang, butuh lebih banyak air rohani. Apa benar harus menyewa lahan lain? Shenmo, Susia, kok kamu datang? Ini lingzi dan ginseng? Kamu bahkan bisa menanam ini? aku tadinya khawatir karena keluarga Shen membeli tanahmu. Khawatir padamu. Ternyata mereka tidak berdampak padamu. Jangan puji. Aku sedang pusing soal ini. Tumbuhnya terlalu lambat. Juga bikin pusing. Buat bergantung pada mereka, aku harus tanam sampai kapan? Shenmo, apa kamu pernah berpikir? Masalahmu bukan pada luas lahan, tapi pada model bisnisnya. Model bisnis jelaskan lebih lanjut? Cara kamu sebelumnya lebih mirip pedagang kecil, menanam sendiri dan mencari pasar sendiri. Itu tidak masalah untuk sayuran biasa. Tapi untuk obat herbal kelas atas sepertimu, terlalu sia-sia. Lanjutkan bicara. Apa yang kamu tanam seharusnya tidak dijual massal, tapi mengambil jalur premium kelas atas ekstrem. Kamu butuh merek. Merek yang bisa dipercaya, dan memiliki saluran distribusi yang stabil dan kelas atas. Seperti Hotel Su dan Hotel Shen melayani klien kelas atas. Dengan begitu kamu bisa menghindari menjual eceran di pasar. Menurunkan citra. Kamu benar. Tapi aku hanya pandai menanam. Aku juga tidak paham hal-hal yang kamu katakan. Kamu bisa mendirikan perusahaan teknologi pertanian. Perusahaan kamu pegang saham mayoritas. Kamu masuk dengan modal teknologi. Aku yang urus operasi, pembangunan merek, promosi pasar, serta berhubungan dengan klien. Kamu tinggal bertanggung jawab menanam yang berkualitas. Mendirikan perusahaan memang bagus. Tapi bagaimana cara membangun reputasi, membuat orang kaya itu percaya, dan rela membayar harga selangit? Lelang kita bisa mengadakan lelang. Menjadikan lingzi dan ginseng yang kamu tanam sebagai barang lelang. Aku bisa bantu undang kolektor miliarder top. Juga keluarga pengobatan tradisional terkenal. Asalkan mereka melihat langsung, merasakan keistimewaan barang ini. Reputasi perusahaan akan terbangun. Nanti kita tidak perlu khawatir soal klien dan popularitas. Bagus sekali. Susia, pantas saja kamu putri Hotel Su hebat banget. Sebenarnya ayahku kesehatannya buruk terus. Untuk membantu meringankan bebannya. Sebagian besar waktu Hotel Su dikelola olehku. Jadi wajar saja aku lebih banyak tahu. Tak kira Susia memikul beban seberat ini. Dia setulus hati untukku membantu mendirikan perusahaan. Sekarang kita juga bersama. Susia, ada yang ingin aku sampaikan. Maksudmu, kamu bisa menanam sayuran yang begitu bagus semua karena sumur ini. Ini bukan sumur biasa, ini adalah mata air keramat. Sayuran yang aku tanam semua, karena disiram dengan air mata air keramat. Pantas saja sayuran yang kamu tanam tidak hanya enak. Setelah dimakan, juga ada efek menyehatkan tubuh. Tidak kusangka di dunia masih ada benda ajaib seperti ini. Shenmo, dengan bantuan mata air keramat ini rencana kita pasti akan berjalan lancar. Susia, terima kasih sudah membantu. Bukankah sudah seharusnya aku membantumu? Ini karena aku khawatir kamu tidak bisa menghidupiku. Lahan itu. Keluarga Shen mengira sayuranku bagus karena lahan itu. Jadi aku memanfaatkan keadaan menggunakan lahan itu untuk menipu keluarga Shen sebesar 1 juta. Lahan itu sudah kusiram dengan air mata air keramat, sudah ketergantungan dengan air biasa sama sekali tidak bisa menanam apa-apa.
Shenmo, kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Kamu begitu licik. Sepertinya mulai sekarang aku harus waspada padamu. Mana sayurannya? Sudah lama berlalu. Sayuran yang ditanam mana? Ada apa ini? Kenapa sudah lama begini, tidak ada yang tumbuh sama sekali? Kalian bisa bercocok tanam atau tidak? Bos sumpah, demi Tuhan kami bertani, sudah setengah umur belum pernah mengalami kejadian aneh seperti ini. Kami menyiram dan memberi pupuk sesuai perintahmu. Tidak pernah lengah, tapi ini seperti tanah mati. Yang ditanam tidak ada perkembangannya sama sekali. Kalau bukan masalah cara tanam, mungkin masalah benihnya. Mbak benih dan pupuk semua kami beli di toko pertanian yang paling mahal, pasti tidak masalah. Karena tidak ada masalah dimanapun, lalu sebenarnya masalahnya di mana? Kenapa Shenmo bisa menanam sementara kalian tidak bisa? Mungkin Shenmo yang main-main? Pantas saja. Dia setuju dengan begitu mudah saat itu. Tadi kamu bilang lahan ini tanah mati. Iya. Kalau bukan karena tanah mati, pasti bisa ditanami. Ayu, kamu lihat ada masalah? Ayah, Kak, mungkin aku salah paham. Tapi abang hari itu dengan mudah setuju menjual tanah itu pada kita. Kata kalian, mungkinkah abang dendam pada kita dan melakukan sesuatu pada tanah ini? Salah paham apa? Salah paham. Pasti ini perbuatan Shenmo yang tidak berguna itu. Pasti dia main curang hingga tanah subur ini jadi mati. Dasar binatang. Aku tidak seharusnya mengakuinya kembali. Jasa melahirkan melebihi jasa membesarkan. Beginilah balasannya padaku. Ayah, jangan marah. Karena tanah ini sudah jadi tanah mati, maka Hotel Su kehilangan pasokan, kan? Ayah, Ayu benar. Hotel Su kehilangan pasokan, jadi daya saingnya menurun. Kita hanya perlu mencari cara, dan Hotel Shen kita pasti kembali seperti bisnis dulu. Masuk akal. Pulang dulu. Dasar anak durhaka. Berhasil, berhasil. Lingzi ini, warnanya ungu seperti cendana, berkilau keemasan. Setidaknya Lingzi 1000 tahun. Air ajaib ini sungguh hebat. Kalau kita adakan lelang dengan Lingzi ini, popularitas perusahaan kita akan terbuka lebar. Susia, terima kasih atas kerja kerasmu. Jangan sungkan. Aku akan siapkan undangan konferensi sekarang. 3 hari lagi. Kita gelar konferensi resmi. Baik. Ingat, kirim 1 untuk keluarga Shen. Urusan lama. Sudah waktunya beres-beres dengan keluarga Shen. Hotel Su. Sebelumnya sebenarnya ada berapa banyak stok. Sekarang ternyata masih ada sayuran yang bisa dijual. Kita sudah mengalami defisit selama beberapa bulan. Jika terus begini, para pemegang saham akan menarik investasinya. Kalau saja kakak tidak merusak tanah, maka papa tidak akan khawatir seperti ini sekarang. Pada dasarnya, jika dia tidak menjual sayuran ke Hotel Su, bisnis Hotel Shen kita tidak akan seperti ini. Sekarang bicara ini juga tidak berguna. Yang terpenting adalah segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Ketua, di pintu diterima sebuah undangan. Undangan. Lelang Lingzi. Keluarga kami menjalankan hotel. Lingzi juga tidak berguna. Kenapa lelang mengirimkan undangan kepada kita? Beberapa hari ini saya juga mendengar, sepertinya Lingzi disediakan oleh perusahaan pertanian rintisan di Yuncheng, dan para pembesar di Yuncheng akan datang. Kalau begitu, kita harus pergi? Pergi. Kita juga harus dengan segala cara memenangkan lelang Lingzi ini untuk memulihkan reputasi Hotel Shen. Dengan begitu, Hotel Shen bisa bangkit kembali. Pak, ini pameran yang besar. Apakah kita sungguh akan memenangkan lelang Lingzi itu? Arus kas kita sekarang ketat. Bagaimanapun juga, kita harus memenangkan lelang Lingzi itu untuk membuat semua orang tahu bahwa keluarga Shen belum bangkrut. Papa benar, ini satu-satunya kesempatan kita. Pak, lihat, Shenmo juga datang. Bukankah aku tidak punya perasaan pada Shenmo? Kenapa saat melihatnya bersama wanita lain aku begitu marah? Shen Zong, lama tidak bertemu ya. Keluarga Shen sudah datang. Datanglah tepat waktu. Mereka akan menyesal, tunggu saja. Di sisi kakak, sepertinya putri sulung grup Su yang kita temui hari itu. Kakak tampak sangat dekat dengannya. Menurutku tanah itu adalah Shenmo. Shenmo bersama Susha itu bersekongkol untuk menjebak keluarga Shen kita.
Dia berharap keluarga kita bangkrut. Anak durhaka ini malah membantu orang luar. Jangan pedulikan dia. Setelah kita menjatuhkan Hotel Su, aku akan memberinya pelajaran. Aku akan membuatmu melihat siapa yang seharusnya menyesal sebenarnya siapa. Mulai. Mulai. Semua harap tenang. Sekarang lelang kita akan resmi dimulai. Hari ini lelang kita hanya memiliki satu barang, yaitu Lingzi yang sangat langka. Lingzi ini dibudidayakan dengan hati-hati oleh Lingyun Agrikultur. Tak ternilai harganya. Harga awal 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Bukankah itu hanya Lingzi 1000 tahun? Sampai harus semeriah ini? Boleh kurang dari 100.000? Lingzi ini berbeda dari Lingzi 1000 tahun biasa. Warnanya seperti cendana ungu berkilau keemasan. Dimakan dapat memperpanjang umur. Lingzi ini kualitasnya jauh melampaui Lingzi liar berusia 1000 tahun. Sekali lihat sudah tahu bukan barang biasa. Meski jarak sejauh ini, aku masih bisa mencium aroma harum yang lembut. Ini benar-benar barang langka. Saya tawar 2 juta. Pak Liu langsung menambah 1 juta. Beliau adalah master medis paling terhormat di Yuncheng. Dia begitu menghargai Lingzi ini. Sepertinya, Lingzi ini memang barang bagus. 2.100.000. 2.200.000. 8 juta. Harganya setinggi ini? Jangan-jangan ini penawaran jahat? Iya, benar. Mana bisa kami ikut menawar? Seperti yang kamu duga. Keluarga Shen pasti akan mendapatkan Lingzi ini. Mereka ingin terkenal di lelang ini. Untuk memulihkan reputasi keluarga Shen, mereka akan melakukan apapun. Untuk memenangkan Lingzi ini, 8.500.000. 9 juta. 9.500.000. Ayah, sudah 9.500.000, apakah kita harus terus menawar? 11 juta, ayah. Kita hanya punya sisa dana cair 15 juta. Tidak bisa menawar lagi. Tak ada risiko, tak ada hasil. Kita harus memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkan keluarga Su. 15 juta. Kenapa setinggi ini? Keluarga Shen memang punya modal. 15 juta. Pertama. 15 juta. Kedua. Lingzi ini milik kita. 15 juta. Tunggu. Kok tiba-tiba dihentikan? Apa dia masih mau menaikkan harga? Jamur Lingzi ini, siapapun boleh menjualnya, tapi tidak boleh dijual ke keluarga Shen. Shenmo, kamu ngapain? Kamu ganggu apa? Shenmo ini adalah tempat lelang, bukan tempatmu main-main. Main-main? Siapa bilang aku main-main? Menurutku, Keluarga Shen melakukan persaingan curang. jadi aku memutuskan melarang keluarga Shen membeli jamur Lingzi ini. Kakak, cepat turun. Kamu seperti ini membuat orang lain menertawakan kita keluarga Shen. Apa dasarmu memutuskan? Lelang itu untuk penawar tertinggi. Itu aturannya. Kata-katamu tidak berlaku. Kalau kamu masih mengakui aku sebagai ayahmu, turunlah sekarang. Dulu kalian tidak mengakui aku sebagai anak. Sekarang kalian ingin aku menganggapmu sebagai ayah? Kamu benar-benar standar ganda menurut Undang-Undang Lelang dan Pasal 7 ketentuan lelang ini. Pemberi tugas berhak atas harga, cadangan dan berhak sebelum lelang selesai untuk menarik barang. Lelang dengan alasan yang sah. Benar, kan? Ya. Bapak ini benar. Shenmo, apa yang kamu katakan ini? Ada hubungan apa denganmu? Tentu ada hubungannya. Karena saya adalah orang yang menitipkan jamur Lingzi ini. Ternyata dia bos dari Lingyun Agrikultur. Apa yang sebenarnya dilakukan keluarga Shen? Sampai anak kandung mereka sendiri diperlakukan seperti ini. Nah, keluarga Shen Chengfeng pasti bengong sekarang. Mustahil, Shenmo kehilangan lahannya. Lalu Lingzi ini dari mana asalnya? Sekarang, sebagai prinsipal, saya menggunakan hak saya. Dengan alasan yang sah, saya membatalkan niat lelang pada grup Shen. Shenmo, kamu sudah terlalu keterlaluan. Apa ini alasan yang sah? Shenmo, ini balas dendam jahat. Rumah lelang, kalian tidak boleh membiarkan ulah tidak jujur Shenmo ini. Kalian minta alasan yang sah? Baik, akan kuberi alasan yang sah. Pertama, Kalian menawar dengan itikat buruk, mengacaukan ketertiban lelang. Grup Shen tahu bahwa arus kas mereka hampir putus, tetapi tetap menawar jauh di atas kemampuan bayar. Kedua, grup Shen untuk menyelamatkan bisnisnya, melawan pesaing, memaksa saya menjual tanah untuk mereka.
Standar moral sangat rendah. Menjual Lingzi ke kalian akan merusak reputasi Lingyun. Lingzi sebagus ini harus dijual ke orang yang menghargainya. Saya mewakili pemegang saham Lingyun dan Hotel Su, mendukung keputusan Tuan Shenmo. Kami juga mendukung Tuan Shen. Dasar anak durhaka. Anak durhaka. Lihatlah betapa marahnya ayahmu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak tidak tahu terima kasih sepertimu? Jangan pukul aku, Kak. Ayah, Ibu, aku tidak. Kalau tahu kau nakal begini, tidak seharusnya aku mengakui kau kembali. Aku tidak meminta kalian menjemputku. Kalau tidak, lebih baik kirim Shenmo pergi saja. Jangan kakak bilang, kalau kalian mengirimnya pergi, dia akan membunuhku. Jangan, dia ternyata begitu jahat, jika harus memilih antara UR dan Shenmo. Aku lebih memilih Shenmo pergi. Kalian semua keluarga Shen, siapa yang benar-benar peduli padaku? Semua yang terjadi hari ini adalah karma kalian. Mengingat klien menggunakan haknya yang sah dan demi menjaga prinsip keadilan lelang, saya menyatakan transaksi Lingzi tadi tidak sah. Barang lelang ditarik lelang ulang. Jangan. Ayah, ada apa denganmu? Cepat, cepat ke rumah sakit. Ini juga bisa dianggap sebagai penebusan untuk kehidupan lampauku. Apa katamu? Penyakit ayahku parah. Kamu bilang apa? Penyakit ayahku semakin parah. Ada apa? Kenapa ayahku tiba-tiba menjadi begitu parah? Penyakit direktur utama. Sebenarnya dari awal tidak optimis. Sebelumnya, pamanmu khawatir kamu cemas. Jadi dia menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, sel kankernya sudah menyebar ke otak. Lalu bagaimana? Nona Su, temani dia lebih lama lagi. Apa yang harus dilakukan? Aku hanya punya ayah sebagai satu-satunya keluarga. Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku tahu. Pasti ada jalannya. Sayuran yang ditanam dengan air suci, jika dimakan, bisa menyehatkan tubuh. Kalau ramuan yang disiram dengan air suci Susia, Lingzi itu mungkin berguna. Sedikit air suci saja sudah bisa menyehatkan tubuh. Lingzi itu aku siram dengan begitu banyak air suci, mungkin Lingzi itu bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Tunggu aku akan mengambilnya sekarang. Baik. Terima kasih, Shenmo. Ayah, kamu pasti akan baik-baik saja. Shen, jangan marah terus. Kesehatan yang penting. Masa aku nggak boleh marah? Shenmo benar-benar mau menghancurkan keluarga Shen. Kita ini salah apa? Kita susah payah cari dia. Setelah 5 tahun bersama, dia tega begitu sama kita. Ibu benar. Dia benar-benar serigala yang enggak pernah kenyang. Paman dan bibi, meski aku dan Shenmo sudah bertunangan sejak kecil, Tapi aku nggak suka dia. Pernikahanku dengannya, lupakan saja. Karena Shenmo nggak mau pulang, perjanjian pertunangan kalian, ya sudah, batalkan. Yang terpenting sekarang adalah memikirkan nasib Hotel Shen. Nggak ada cara. Benar-benar nggak ada jalan. Di mana Ayu? Dari lelang, dia jarang kelihatan. Ayah sudah marah begini, kenapa dia nggak turun temani? mungkin dia sedih di kamar. Betul. Anak ini dari kecil hatinya lembut. Mungkin dia merasa bersalah, karena dia yang bikin kita bertengkar sama Shenmo. Ayo, kita lihat dia. Kenapa nasib Shenmo yang begini itu enak banget? Kalau aku nggak sengaja jatuh dari kursi roda dan fitnah dia. Mana mungkin orang tua dan mana mungkin dia suka sama Shen? Kenapa sih si Shenmo yang tidak berguna itu begitu beruntung? Kalau bukan karena aku sengaja jatuh dari kursi roda dan memfitnah dia, mana mungkin orang tua mengusirnya dari keluarga Shenku? Ternyata Shenmo benar-benar tidak mendorong Shenyu. Dulu kita semua salah menyalahkannya. Kita semua tertipu oleh Shenyu. Orang tuaku juga benar-benar tidak berguna, bahkan si tidak berguna, Shenmo pun tidak bisa mereka kendalikan. Kalau keluarga Shen jatuh, hidupku yang serba mewah ini, bagaimana nanti? Kenapa Shen Yu bisa seperti ini? Ternyata kebaikannya, kedewasaannya, baktinya, semua hanya pura-pura. Semua hanya pura-pura. Pantas saja Shenmo enggan pulang ke keluarga Shen. Kita semua tidak mempercayainya. Binatang,
Ayah ibu kalian datang dari kapan? Sejak kamu bilang kami tidak berguna. Shen Yu, Kami memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Tidak menyangka, kamu tega menipu kami seperti ini. Demi kamu, kami mengusir anak kandung kami dari rumah. Kamu tega melakukan ini pada kami. Ayah ibu, dengarkan aku dulu. Ayah, ibu. Aku hanya takut kakakku kembali. Kalian tidak akan menyayangiku lagi. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Maafkan aku, ya? Kami memaafkanmu. Bisakah kamu membuat Shenmo memaafkan kami? Karena kamu, kami sendiri yang menjauhkan orang yang paling kami cintai. Shen Yu, kamu benar-benar membuat kami kecewa. pergi. Mulai sekarang, keluarga Shen tidak menganggapmu sebagai anak lagi. Ayah ibu aku salah. Bukankah kalian paling sayang padaku? Maafkan aku kali ini saja, ya? Lagi pula Shenmo tidak akan kembali. Apakah kalian juga tidak menginginkanku? Lagi pula kalian sebelumnya juga tidak peduli pada Shenmo. Apa yang bisa terjadi jika dia pergi? Apa katamu? Kurang ajar. Shen Yu, apa itu perkataan manusia? Dia adalah putra kandung ayah dan ibu. Adik kandung kami. Bahkan kamu pun merasa kami tidak peduli sedikit pun pada Xiao Mo. Pantas saja, pantas saja. Xiao Mo bilang dia lebih baik tidak pernah lahir ke dunia ini. Kami bersalah padanya. Jika bukan karena kamu yang merusak hubungan kami dengan Xiao Mo tidak akan begitu menyalahkan kami. Seandainya Xiao Mo ada, Hotel Shen tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Aku bahkan demi kamu, menyakiti Shenmo yang sangat mencintaiku. Shen Yu, kamu sangat menyebalkan. Padahal kami begitu baik padamu. Kamu benar-benar tidak punya hati. Penjaga. Buang dia keluar. Mulai sekarang, dia dan keluarga Shen tidak ada hubungan lagi. Ayah, ibu kakak pertama, kakak kedua kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Jangan panggil kami seperti itu. Kami muak. Yang salah bukan aku. Kalianlah yang membawaku kembali ke keluarga Shen. Kalian bilang akan selalu baik padaku. Karena kalian mengadopsiku, mengapa kalian membawa kembali Shenmo? Tidak cukup hanya aku sebagai putra? Aku takut kalian akan meninggalkanku. Apa salahku? Kesalahan kami adalah seharusnya tidak mengadopsimu. Bawa dia keluar. Bahkan jika kalian tidak menginginkanku, Shenmo tidak akan kembali. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Bagaimana, Shenmo? Apakah ini akan berguna? Berguna atau tidak, sebentar lagi akan tahu. Jangan khawatir, tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan menghadapinya bersamamu. Benar. Nona Su, pil ini kami menyisihkan sebagian untuk sampel Dan menemukan bahwa di dalamnya memiliki khasiat yang kuat. mungkin untuk penyakit ketua Su benar-benar berguna. Ayah, apakah kamu sudah sadar? Sia-sia. Ayah, kamu benar-benar sadar. Dokter, tolong periksa ayahku lagi. Cepat. Detak jantungnya kuat. Stabil. Seperti orang normal. Obat ajaib. Ini benar-benar obat ajaib. Aku akan mengatur pemeriksaan menyeluruh untuk ketua Su sebentar lagi. Periksa kondisi tubuhnya secara detail. Untuk saat ini, Sepertinya tidak ada masalah. Baik, terima kasih, dokter. sama-sama. Ayah kamu hampir membuatku takut mati. Penyakitmu semakin parah. Kenapa tidak memberitahuku? Shenmo menyelamatkanmu. Kalau tidak, aku sendirian bagaimana? Shenmo. Ya, tomat yang kita beli di hotel, mentimun, itu ditanam olehnya. Dia teman SMA-ku. Sekarang juga pacar laki-lakiku. Pacar? Ayah. Shenmo orangnya baik, dan dia pekerja keras. Dia juga baik padaku. Setelah kamu berkenalan dengannya, pasti kamu akan suka padanya. Aku sudah menyelidikimu. Kamu adalah anak keluarga Shen yang hilang bertahun-tahun, dan kamu juga punya seorang tunangan. Betul kan? Karena paman sudah menyelidikiku, pasti kamu tahu bagaimana keluarga Shen memperlakukanku. Sekarang aku sudah putus hubungan dengan keluarga Shen, sedangkan tunanganku itu, dia suka adik tiriku. Anda bisa tenang seumur hidupku, aku hanya akan menikahi Susia. Ayah, aku percaya padanya dia tidak akan menipuku. Lihat, kamu ketakutan. Dia telah menyelamatkan nyawa ayah. Aku hanya bercanda dengan kalian. Ayah, kenapa kamu begitu? Hahaha. Kita antar paman untuk periksa seluruh tubuh, cepat selesai, kamu juga bisa lebih cepat tenang.
Sudah, Pak Su, sudah siap. Ini benar-benar keajaiban medis. Tuan Shen, kamu telah memberikan kontribusi besar pada dunia medis. Entah apakah rumah sakit kami bisa mempromosikan Lingzi yang kamu tanam agar semua orang tahu kanker tidak lagi tak terkendali? Tentu saja bisa. Jika rumah sakit mempromosikan hal ini maka Lingzi kita akan membuka popularitas merek Lingyun kita. Ini lebih dari lelang. Lebih berpengaruh. Nanti apapun yang kamu tanam, akan ada orang yang berebut membeli. Baik, terserah kamu. Xiaomo, Kalian datang untuk apa? Kami sudah tahu semua perbuatan Shen Yu. Sebelumnya kami terlalu percaya pada satu pihak, dan salah paham padamu. Lalu karena itu kami mengusirmu dari rumah. Kamilah yang bersalah padamu. Shenmo, maaf. Kalian dengan ucapan maaf yang ringan saja, ingin menghapus semua yang telah kalian lakukan? Xiaomo, tidak masalah seberapa besar kebencianmu pada kami, tapi bisakah kau memberi kami kesempatan untuk menebus kesalahan? Kesempatan? Dulu aku sudah memberi kalian kesempatan berkali-kali, tapi kalian bagaimana? Kalian hanya terus menginjak-injak ketulusanku. Shenmo, Kalau aku, Kau, semoga kau dan Shen Yu bahagia selamanya. Shenmo, aku tahu dulu aku yang salah. Kau begitu baik padaku, tapi aku malah mengecewakanmu karena Shen Yu. sekarang aku sudah melihat wataknya yang sebenarnya. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Kalau aku membunuhmu, apa kau bisa hidup lagi? Bagaimana bisa dua hal ini disamakan? Dua hal ini adalah satu hal yang sama. Orang yang sudah mati, tidak akan lagi pada orang, dan hal di masa lalu memiliki harapan lagi. Apalagi, sekarang aku sudah memiliki Susya. Mau rebut pria dari anakku? Mimpi. Bulan ini tanggal 15 adalah hari yang baik. Shenmo, ku beri kau kesempatan. Kau bersedia menikahi putri kesayanganku? Bersedia? Tentu aku bersedia. Mau tentu saja aku mau. Ayah, Begitu mendadak, Mendadak? Aku sudah tua. Aku ingin punya cucu. Tidak mendadak sama sekali. Shenmo kau dan aku masih punya janji nikah. Bagaimana kau bisa menikahi orang lain? Siapa yang menjanjikan pernikahan itu, pergilah padanya. Pokoknya aku tidak akan menikahimu, orang yang akan kunikahi hanya Susya. Shenmo kau pikir Susya benar-benar suka padamu. Keluarga Su itu hanya mengincar sayuran dan Lingzi yang kau tanam. Mereka sama sekali tidak tulus padamu. Bagaimana keluarga Su? Bukan urusanmu untuk ikut campur Shen Cheng Feng. Urusan rumah tangga kalian. Seharusnya aku tidak ikut campur. Tapi Shenmo sekarang adalah menantu yang kuakui, Su Mingyuan. Dia anggota keluarga. Su, bagaimana dulu kalian memperlakukannya? Kalian sendiri tahu di hati. Dia sekarang tidak mau mengakui kalian. Itu adalah akibat dari perbuatan kalian. Sekarang kalian harus menerima akibatnya. Xiaomo, jika kau tidak mau menikahi Ruyan, ibu tidak akan memaksamu. Tapi kau tetaplah anak kandungku dan ayahmu. Meskipun tulang patah, urat masih tersambung. Katakan, apa yang kau ingin kami lakukan, agar kau mau kembali ke keluarga Shen. Kami semua akan menyetujuinya. Apapun yang kalian lakukan seumur hidupku, aku tidak akan kembali ke keluarga Shen. Jika kalian benar-benar demi kebaikanku, jauhi saja aku. Jangan muncul lagi di depanku, itulah kompensasi yang paling kubutuhkan. dulu kalian demi seorang anak angkat yang penuh kebohongan. Membuangnya di desa tanpa peduli. Sekarang dia sukses dengan kemampuannya sendiri. Kalian kembali untuk meminta maaf padanya? Keluarga Shen kalian benar-benar tebal muka. Xiaomo, sebelumnya ayah yang salah. Demi ayah yang datang sendiri memohon padamu, kembalilah bersama kami. Xiaomo, sebelumnya bapak salah. Demi bapak yang datang sendiri memohon padamu, kembalilah bersama kami. Muka? Maaf, kau tidak punya muka sama sekali di sini. Daripada kalian menggangguku di sini, lebih baik cari cara untuk menyelamatkan bisnis hotel. Xiaomo, kau satu-satunya putra ayah. Nanti Hotel Shen juga akan diberikan padamu. Bahkan jika tidak demi kami, demi dirimu sendiri, jangan biarkan Hotel Shen hancur begitu saja. Terima kasih atas niat baikmu. Tapi sayangnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan Hotel Shen milikmu. Di mata kalian, aku hanyalah sampah, kan? Simpan saja sendiri. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Kalian pergi sendiri, atau aku suruh orang mengusir kalian? Shenmo, ayah dan ibu sudah memohon padamu seperti ini. Apa kau tidak merasa iba sedikit pun? Apa kau tidak punya perasaan sama sekali pada kami? Dulu, apa kalian pernah merasa iba padaku sedikit pun? Aku sudah berkali-kali menjelaskan padamu, bahwa aku tidak mengganggunya. Apa kalian pernah percaya padaku sekali saja? Bahkan sekali, kalian mengusirku dari rumah seperti membuang sampah?
Membiarkanku hidup sendiri tanpa peduli? Apa kalian pernah berpikir aku adalah keluarga kalian? Apa kalian pernah menunjukkan perasaan padaku? Sekarang kalian bicara moral dan perasaan? Apa kalian pantas? Xiao Mo, kakak bilang begitu juga demi kebaikanmu. Aku hanya ingin kau pulang bersama kami, keluarga kita berkumpul utuh, bukankah itu baik? Kakak ingat dulu kau sangat ingin bergabung dengan kami, bukan? Jangan sebut masa lalu, kau tahu, Shen Yuran, orang yang paling kubenci di keluarga Shen adalah kau. Xiao Mo, Kau selalu begitu, selalu bersikap, seolah kau di atas memikirkan aku demi kebaikanku, tapi setiap hal yang kau lakukan, setiap kata yang kau ucapkan bagaikan pisau tepat menusuk bagian paling sakitku. Kau menggunakan demi kebaikanmu, sebagai penutup malu melakukan semua hal yang menyakitiku. Bahkan apa? Bahkan api yang membakarku adalah kau sendiri yang menyalakannya, tapi sekarang membicarakan ini sudah tidak ada artinya lagi, tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Baik, ayo pergi. Aku dan kalian sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika kau kapan saja sadar bersedia memberi kami kesempatan untuk menggantimu, keluarga Shen akan selalu menjadi rumahmu. Rumah ganti rugi. Sungguh, kasih sayang yang terlambat lebih murah dari rumput api telah membakar semuanya. Sekarang kau ingin dengan beberapa kata ringan mengumpulkan abu beritahu aku itu masih rumah? Lucu. Anak nakal, tidak lembek. Kamu benar, untuk mereka harus cepat dan tegas. Terima kasih, Om. Masih panggil Om, tidak ganti panggilan? Ayah. Nah, itu baru benar. Sudah, aku capek juga. Kalian berdua bersantailah sendiri, sekalian bicarakan soal pernikahan. Shen Mo, kamu sedang apa? Kesehatan ayah baru mulai membaik. Aku tanam 1 lingzi lagi, untuk memperkuat tubuhnya. Shen Mo, kamu baik sekali. Kalau ayahku tahu, pasti dia sangat senang. Susia, bukan aku yang baik, tapi kamu dan ayah yang baik. Itu sebabnya aku mau berbuat baik pada kalian. Terima kasih telah memberiku sebuah keluarga, membuatku merasakan kasih sayang keluarga. Sudahlah, kamu ini setiap hari sentimental. Cepat tanam lingzimu. Mana airnya? Kenapa airnya habis? Apa? Airnya habis. Apa aku menghabiskan energinya? Kalau air suci ini habis, berarti aku tidak bisa menanam bahan makanan premium dan obat langka lagi, juga tidak bisa memasok hotel Su, bahkan Ling Yun yang baru mulai. Akan ada dalam nama saja. Mungkin hanya sementara. Mungkin karena pemakaian terlalu besar akhir-akhir ini, dia perlu istirahat sebentar. Susia, kalau air suci benar-benar habis, apa kamu akan membenciku? Shen Mo, apa yang kamu omongin? Meskipun mata air ajaibnya hilang, tidak apa-apa. Aku tidak menyukaimu karena mata air ajaib. Apalagi, masa Hotel Su tidak bisa menghidupimu? Aku bercanda kok, aku tahu. Kamu bukan orang seperti itu. Sebenarnya ada apa? Masa? Tuhan hanya ingin membantuku sebentar. Apa aku terlalu serakah? Sayangnya, ginseng yang ingin kutanam untuk ayah belum tumbuh. Kalau belum tumbuh, ya sudah tidak usah ditanam. Dia tidak akan menyalahkanmu. Shen Mo, ada giok di sini. Bukankah ini giok yang dulu aku jatuhkan ke sumur? Shen Mo, gioknya hilang. Di tanganku, kenapa tiba-tiba hilang? Kemana perginya? Sepertinya mata air ajaib. Air mata air ajaibnya tidak hilang. Sebenarnya ada apa ini? Karena air mata air ajaibnya tidak hilang, lalu kemana perginya? Air ajaib menyatu denganku, sempurna. Dulu aku pikir mengambil air ajaib itu merepotkan, sekarang aku bisa ambil kapan saja. Tidak perlu kembali ke desa untuk mengambil air ajaib. Jadi kamu tidak perlu khawatir energi rohani kita akan hilang di tengah jalan. Sepertinya mulai sekarang aku harus bergantung padamu untuk menghidupiku. Tentu, tidak masalah. Selesai, semuanya selesai. Usaha seumur hidup. Hancur semua. Ini semua salah kami. Kami buta. Xiao Mo tidak akan pernah memaafkan kita lagi. Semua gara-gara Shen Yu, bajingan itu. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan jatuh ke situasi ini. Kalau aku bertemu dia lagi, aku tidak akan melepaskannya. Aku lapar banget. Ma, Pa, kalian benar-benar tega meninggalkanku. Ada makanan? Tolong cariin aku makanan. Shen Yu, kamu masih punya muka balik? Kamu masih minta makanan? Semua ini terjadi karena kamu.
Aku salah,